Magelang, kota yang terkenal dengan keindahan alam dan ketenangannya, ternyata menyimpan kisah kelam yang hingga kini masih menjadi perbincangan warga sekitar. Sebuah pabrik tekstil yang dulunya ramai dengan aktivitas para pekerja, kini terbengkalai, menyisakan puing-puing dan cerita horor yang terus bergema. Konon, pemiliknya melakukan pesugihan agar usahanya maju pesat. Namun kini, pabrik itu justru menjadi tempat penuh teror. Sebelum kita mulai kisah mencekam ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen di bawah. Ceritakan pengalaman seram yang pernah kalian alami atau tulis dari mana kalian menonton cerita ini. Sekarang, siapkan diri kalian, karena kisah ini akan membawa kalian ke dalam kegelapan pesugihan yang mengerikan. Pada awalnya, pabrik tekstil itu berkembang pesat, menjadi kebanggaan warga sekitar karena membuka banyak lapangan pekerjaan. Berlokasi di pinggiran Magelang, pabrik itu berdiri megah dengan bangunan luas dan suara mesin-mesin yang bekerja tanpa henti. Pak Suryo, sang pemilik, dikenal sebagai sosok yang ramah dan dermawan. Ia sering memberikan bantuan kepada warga sekitar, mengadakan pengajian, serta berbagi sembako untuk pekerjanya. Semua orang menganggapnya sebagai pengusaha sukses yang membawa berkah bagi banyak orang. Namun, kesuksesan pabrik itu terlampau cepat untuk ukuran bisnis yang baru berjalan beberapa tahun. Tidak ada tanda-tanda kesulitan keuangan, tidak ada kendala dalam produksi, dan bahkan dalam kondisi ekonomi yang sulit sekalipun, pabrik tetap berjalan lancar. Keanehan itu mulai menimbulkan desas-desus di kalangan pekerja. Beberapa berbisik bahwa Pak Suryo memiliki cara lain untuk menjaga usahanya tetap berkembang. Sesuatu yang tak kasat mata, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan akal sehat. Awalnya, keanehan hanya berupa hal-hal kecil. Lampu di ruangan produksi seringkali berkelap-kelip meski sudah diperiksa dan dinyatakan normal oleh teknisi. Suara-suara aneh terdengar di malam hari, seperti suara mesin yang terus berjalan meski sudah dimatikan, atau suara langkah kaki di koridor saat tidak ada seorang pun di sana. Para pekerja menganggap itu hanyalah gangguan biasa. Mungkin efek dari usia bangunan atau kondisi listrik yang kurang stabil. Namun, keadaan semakin menyeramkan saat beberapa pekerja mulai mengalami gangguan fisik yang aneh. Seorang karyawan bernama Yanto tiba-tiba pingsan saat sedang bekerja. Ketika ia sadar, ia terus mengigau, mengatakan bahwa ia melihat sosok hitam besar berdiri di dekat mesin, menatapnya dengan mata merah menyala. Tak hanya Yanto, beberapa pekerja lain juga mulai mengaku merasa ada yang mengawasi mereka, terutama saat bekerja lembur di malam hari. Sampai akhirnya, kejadian paling mengerikan terjadi. Seorang pekerja bernama Bagas ditemukan tewas mengenaskan di ruang produksi. Tubuhnya penuh luka sayatan, seolah ada sesuatu yang mencabik-cabiknya dengan brutal. Anehnya, tidak ada tanda-tanda masuk paksa di ruangan tersebut, dan kamera pengawas yang biasanya merekam aktivitas di pabrik tiba-tiba mati selama beberapa jam sebelum kejadian. Semua orang ketakutan. Bagaimana mungkin seseorang bisa tewas dengan cara mengerikan seperti itu di dalam pabrik yang tertutup? Setelah kematian Bagas, suasana di pabrik berubah drastis. Para pekerja mulai ketakutan, tidak ada lagi canda tawa di antara mereka. Banyak yang mengundurkan diri, meninggalkan pekerjaan yang sebelumnya mereka banggakan. Namun, pabrik tetap beroperasi seperti biasa, seolah kematian itu bukan apa-apa. Pak Suryo tidak menunjukkan reaksi apapun, seakan semua itu hanyalah kejadian biasa. Namun, dalam diam, ada sesuatu yang lebih mengerikan sedang berlangsung di dalam pabrik itu. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika manusia. Setelah kematian Bagas, ketakutan mulai menyebar di kalangan para pekerja. Mereka bekerja dalam diam, tidak ada lagi suara obrolan ringan atau candaan seperti dulu. Semua orang merasa waspada, seolah-olah setiap sudut pabrik menyimpan sesuatu yang tak kasat mata. Namun, mereka tetap bertahan. Bukan karena berani, melainkan karena tak ada pilihan lain. Di Magelang, pekerjaan yang layak tidak mudah didapat, dan pabrik tekstil itu menawarkan gaji lebih tinggi dari tempat lain. Tapi gaji besar itu ternyata harus dibayar dengan sesuatu yang lebih mengerikan. Malam-malam di pabrik menjadi lebih mencekam. Suasana semakin dingin, bahkan ketika mesin-mesin masih bekerja dan hawa panas seharusnya memenuhi ruangan. Beberapa pekerja mulai mengaku mendengar suara-suara aneh. Ada yang mendengar suara bisikan lembut di telinga mereka,
Seakan seseorang berbisik tepat di sampingnya, meski tidak ada siapapun di sekitar. Ada pula yang mendengar suara tangisan lirih dari sudut-sudut ruangan yang gelap. Awalnya mereka berpikir itu hanya perasaan mereka saja. Tetapi ketika suara-suara itu semakin sering terdengar dan dialami oleh banyak orang, mereka mulai sadar bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Salah satu pekerja, Ratna, mengalami kejadian yang membuatnya tak bisa tidur selama berhari-hari. Malam itu, ia mendapat giliran lembur. Hanya ada beberapa pekerja lain di dalam pabrik, dan suasana benar-benar sunyi. Saat sedang memintal benang, ia merasa ada sesuatu yang menarik-narik rambutnya dari belakang. Ia mengira itu hanya karena tersangkut di mesin. Tapi saat ia menoleh, tidak ada apa-apa. Lalu tiba-tiba, mesin-mesin di sekitarnya bergetar sendiri, meskipun tidak ada yang menyentuhnya. Seketika hawa dingin menjalar ke seluruh tubuhnya, dan ia pun berlari keluar ruangan tanpa berpikir dua kali. Setelah kejadian itu, ia memutuskan untuk berhenti bekerja, meninggalkan pabrik yang telah menjadi tempat mencari nafkahnya selama bertahun-tahun. Namun, peristiwa yang dialami Ratna hanyalah permulaan. Ketakutan semakin menjadi ketika beberapa kain produksi mulai berubah warna secara misterius. Awalnya kain-kain itu tampak biasa saja, tetapi saat pagi hari tiba, beberapa di antaranya berubah warna menjadi merah gelap seperti darah. Para pekerja yang melihat hal itu langsung merinding. Tidak ada penjelasan logis untuk fenomena ini. Kain-kain itu seharusnya masih dalam kondisi asli, tanpa pewarna tambahan. Bahkan lebih aneh lagi, warna merah itu tidak bisa hilang meskipun sudah dicuci berkali-kali. Kejadian demi kejadian membuat banyak pekerja akhirnya memilih pergi. Mereka yang bertahan hanya bisa pasrah, berharap semua ini hanyalah kebetulan belaka. Namun, harapan itu sirna ketika seorang pekerja yang masih bertahan, Wanto, tiba-tiba mengalami kejang-kejang di tengah ruangan produksi. Tubuhnya membeku, matanya menatap kosong ke atas, dan mulutnya bergerak seakan-akan ingin mengatakan sesuatu. Ketika akhirnya ia bisa berbicara, yang keluar hanyalah suara lirih yang hampir tak terdengar. Dia akan datang, dia akan menagih. Sejak kejadian itu, para pekerja sadar bahwa mereka bukan hanya menghadapi gangguan biasa. Ada sesuatu di dalam pabrik itu. Sesuatu yang haus akan nyawa dan terus mengawasi mereka dalam bayang-bayang. Mereka tahu bahwa mereka bukan hanya sekadar pekerja di sana, tetapi juga bagian dari sesuatu yang lebih mengerikan. Pak Suryo menolak mempercayai cerita-cerita tersebut. Baginya, itu hanyalah ketakutan berlebihan dari para pekerjanya yang mudah dipengaruhi cerita-cerita mistis. Ia tetap datang ke pabrik setiap hari dengan wajah yang tenang, seolah semua baik-baik saja. Bahkan setelah beberapa pekerja mengundurkan diri, ia tetap tidak goyah. Jangan bodoh, tidak ada hantu di sini. Kalau kalian takut, lebih baik cari kerja lain, katanya dengan suara keras suatu pagi saat seorang pekerja mencoba memperingatkannya. Namun, semakin ia menyangkal, semakin banyak kejadian aneh terjadi. Suatu malam, seorang satpam bernama Herman mendapat tugas berjaga di pabrik. Biasanya, malam-malam terasa biasa saja, hanya ditemani suara jangkrik dari kejauhan dan desiran angin di antara bangunan tua pabrik. Tetapi malam itu, semuanya berbeda. Ketika sedang berkeliling, ia melihat sesuatu di sudut ruangan produksi. Sosok tinggi besar berbulu lebat berdiri di antara mesin-mesin, mengawasinya dengan mata merah menyala. Jantung Herman berdegup kencang. Kakinya ingin berlari, tetapi tubuhnya membeku. Sosok itu bergerak perlahan, mendekat, dan semakin dekat. Bau anyir seperti darah menyengat hidungnya, membuatnya hampir muntah. Tiba-tiba, angin dingin bertiup kencang dari arah ruangan kosong di belakangnya, membuat lampu-lampu berkedip-kedip seperti akan mati. Dalam kepanikan, Herman mencoba mengeluarkan senter dan menerangi sosok itu. Namun, saat cahayanya menyentuh makhluk tersebut, ia menghilang begitu saja. Herman berpikir bahwa ia hanya berhalusinasi. Namun, rasa takut yang menelusup ke dalam dadanya begitu nyata. Ia mencoba mengabaikannya dan kembali ke pos jaga. Tetapi saat ia hampir sampai, sesuatu yang jauh lebih mengerikan terjadi. Tanpa angin, tanpa suara, pintu besar ruangan produksi tiba-tiba terbanting dengan keras, seolah ada seseorang yang baru saja masuk ke dalam. Herman berlari ke arah pintu,
tetapi tidak ada siapapun di sana. Saat ia melangkah masuk, suara langkah kaki terdengar di belakangnya. Ketika ia menoleh, tiba-tiba tubuhnya terhempas ke lantai dengan keras. Paginya, para pekerja menemukan Herman dalam kondisi mengenaskan. Tubuhnya penuh lebam, bibirnya membiru, dan matanya melotot seperti melihat sesuatu yang sangat menakutkan. Ia tidak bisa berbicara, hanya bisa gemetar ketakutan. Saat akhirnya ia bisa mengeluarkan suara, satu-satunya kata yang ia bisikan dengan suara serak adalah, "Dia datang menagih." Berita tentang kejadian itu menyebar dengan cepat di kalangan pekerja. Mereka semakin yakin bahwa ada sesuatu yang bersemayam di pabrik itu. Namun, sekali lagi, Pak Suryo tetap tidak percaya. Ia bahkan menuduh Herman hanya mencari alasan untuk tidak bekerja dan menyebarkan ketakutan di antara para pegawainya. Ia menegaskan bahwa siapapun yang menyebarkan cerita horor akan langsung dipecat. Namun, keputusan Pak Suryo untuk mengabaikan semuanya menjadi kesalahannya yang terbesar. Setelah kejadian malam itu, pabrik tidak lagi sama. Setiap sudut ruangan terasa lebih sunyi, tetapi juga lebih mengancam. Para pekerja mulai merasakan hawa dingin yang datang tiba-tiba meski cuaca sedang panas. Mesin-mesin seringkali menyala sendiri tanpa ada yang mengoperasikan. Bahkan, suara tangisan terdengar lebih jelas, kadang seperti berasal dari balik dinding. Semua tanda-tanda ini menunjukkan satu hal, ada sesuatu yang sedang menunggu. Sesuatu yang tidak akan pergi sebelum mendapatkan apa yang diinginkannya. Ketakutan semakin memuncak ketika seorang pekerja bernama Joko menemukan sebuah ruangan rahasia di bawah lantai pabrik. Selama bertahun-tahun bekerja di sana, ia tidak pernah tahu bahwa ada ruang tersembunyi di dalam pabrik. Malam itu, ia sedang mencari sumber bau anyir yang menyengat, yang muncul entah dari mana dan semakin kuat saat mendekati area belakang pabrik. Dengan hati-hati, ia mengikuti bau itu, hingga tiba di sudut ruangan produksi yang jarang dijamah. Saat mengamati sekeliling, kakinya tiba-tiba menyentuh sesuatu yang aneh. Sebuah papan kayu yang terasa lebih longgar dibandingkan lantai lainnya. Rasa penasaran menguasainya, dan dengan tangan gemetar, ia mencoba mencongkel papan itu. Begitu papan terbuka, sebuah tangga tua yang menurun ke dalam kegelapan tersingkap di hadapannya. Joko ragu sejenak, tetapi dorongan untuk mengetahui apa yang tersembunyi di bawah pabrik membuatnya terus melangkah. Dengan senter kecil di tangannya, ia menuruni tangga perlahan. Udara di bawah sana jauh lebih dingin, dan bau anyir yang sebelumnya samar kini terasa begitu menusuk. Begitu sampai di dasar, Joko menyadari bahwa ia berada di dalam ruangan sempit yang dipenuhi benda-benda yang membuatnya bergidik ngeri. Ada sesajen dengan kepala kambing yang telah mengering, potongan kain kafan yang tampak masih basah seperti baru digunakan, serta berbagai benda aneh yang biasanya digunakan dalam ritual pesugihan. Namun, yang paling mengejutkan adalah tulisan di dinding. Dengan darah kering yang menghitam, tertera nama-nama pekerja yang telah meninggal di pabrik ini, termasuk Bagas dan Herman. Joko merasakan tubuhnya melemas. Ia ingin segera pergi dari tempat itu, tetapi tiba-tiba telinganya menangkap suara berbisik, suara yang begitu dekat seolah berasal dari belakangnya. "Jangan macam-macam." Joko menelan ludah. Tubuhnya membeku. Ia ingin menoleh, tetapi instingnya mengatakan bahwa ia tidak akan menyukai apa yang akan dilihatnya. Napasnya mulai memburu, dan tiba-tiba, lampu senter di tangannya berkedip-kedip sebelum akhirnya padam sepenuhnya. Ruangan itu kini gelap gulita. Tiba-tiba, sesuatu mencengkram bahunya dengan keras. Joko menjerit dan berlari ke atas tangga secepat yang ia bisa, meskipun kegelapan membuatnya tersandung berkali-kali. Begitu mencapai lantai atas, ia membanting kembali papan kayu ke tempat semula dan mengunci pintunya dengan lemari besar di dekatnya. Ia menghambur keluar dari ruangan, keringat membasahi tubuhnya, jantungnya berdetak tak beraturan. Keesokan harinya, Joko mencoba memberitahukan apa yang ia temukan kepada para pekerja lain, tetapi sebagian besar dari mereka memilih untuk mengabaikannya. Mereka terlalu takut untuk mengetahui kebenaran. Takut bahwa jika mereka mendengarnya, mereka akan menjadi sasaran berikutnya. Namun, ada satu hal yang membuat semua orang mulai mempertimbangkan kata-kata Joko. Malam itu, mereka semua bermimpi buruk. Mimpi tentang sosok hitam besar dengan mata merah yang duduk di dada mereka,
menekan tubuh mereka hingga sulit bernapas. Tak butuh waktu lama sebelum Joko sendiri merasakan dampaknya. Sejak kejadian itu, ia sering mengalami gangguan aneh. Setiap malam, ia mendengar suara langkah kaki di sekitar tempat tidurnya. Terkadang, bayangan hitam terlihat berdiri di sudut kamarnya, mengawasinya tanpa bergerak. Bahkan saat ia bekerja di pabrik, ia merasakan hawa dingin yang terus mengikuti di belakangnya. Akhirnya, Joko tak tahan lagi. Ia memilih untuk keluar dari pabrik itu, meninggalkan pekerjaan yang selama ini memberinya penghidupan. Tetapi sebelum ia pergi, ia memperingatkan rekan-rekannya. Ada yang dikorbankan di tempat itu, dan aku tidak tahu siapa yang akan jadi korban berikutnya, katanya dengan suara bergetar. Namun, bagi mereka yang masih bertahan, peringatan itu datang terlambat. Teror di pabrik itu belum selesai. Dan apa yang menunggu di dalam kegelapan masih haus akan sesuatu yang lebih mengerikan. Pabrik itu akhirnya ditutup setelah semakin banyak pekerja mengalami kejadian mengerikan. Tidak ada lagi yang berani bekerja di sana, bahkan orang-orang yang sebelumnya mengabaikan peringatan. Mesin-mesin yang dulu selalu beroperasi kini terdiam, meninggalkan ruangan yang sunyi dan menyesakan. Tidak ada lagi suara langkah pekerja, tidak ada lagi aktivitas produksi. Hanya ada bayang-bayang yang bersembunyi di sudut-sudut gelap pabrik, menunggu mengawasi. Namun, ada satu misteri yang belum terpecahkan, Pak Suryo. Setelah serangkaian kejadian aneh, ia menghilang begitu saja tanpa jejak. Tidak ada yang tahu kemana ia pergi. Keluarganya pun tidak pernah muncul untuk mencarinya. Beberapa orang mengatakan bahwa ia melarikan diri keluar kota karena takut perbuatannya terbongkar. Sementara yang lain percaya bahwa ia telah menjadi korban dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh logika manusia. Warga sekitar mulai merasa bahwa pabrik itu bukan lagi sekadar bangunan kosong. Orang-orang yang lewat di dekatnya sering mendengar suara-suara aneh, seperti suara mesin yang berputar sendiri di tengah malam, meskipun listrik di pabrik telah lama diputus. Kadang-kadang, suara jeritan terdengar dari dalam, jeritan yang panjang dan memilukan, seolah berasal dari seseorang yang tengah disiksa. Mereka yang cukup berani untuk mendekat mengaku melihat bayangan hitam melintas di balik jendela, atau sosok perempuan berbaju putih berdiri di gerbang, menatap ke arah mereka dengan tatapan kosong. Suatu malam, seorang pemuda bernama Arif, yang tidak percaya dengan cerita-cerita horor itu, mencoba membuktikan bahwa semua hanyalah mitos. Ia menantang dirinya sendiri untuk masuk ke dalam pabrik bersama beberapa temannya. Dengan membawa kamera dan senter, mereka melangkah ke dalam kegelapan, yakin bahwa tidak ada yang perlu ditakutkan. Namun, tak butuh waktu lama sebelum mereka menyadari bahwa mereka telah melakukan kesalahan besar. Begitu memasuki pabrik, suhu udara langsung berubah drastis. Napas mereka membeku, meskipun seharusnya malam itu tidak begitu dingin. Arif menyorotkan senternya ke dinding-dinding pabrik yang kini penuh dengan coretan misterius, sesuatu yang tidak ada di sana sebelumnya. Tulisan-tulisan merah kehitaman memenuhi tembok, beberapa dalam bahasa yang tidak mereka mengerti, sementara yang lain menampilkan nama-nama pekerja yang telah menghilang. Saat mereka melangkah lebih jauh, terdengar suara langkah kaki di belakang mereka. Arif menoleh dengan cepat, tetapi tidak ada siapapun. Namun, detik berikutnya, suara itu kembali terdengar, kali ini lebih dekat. Seolah-olah seseorang sedang mengikuti mereka di dalam ruangan yang kosong. Teman-temannya mulai merasa panik, menyarankan agar mereka segera keluar. Tetapi sebelum mereka sempat berlari, suara tawa terdengar dari salah satu sudut ruangan. Sebuah tawa serak, penuh kebencian. Arif memberanikan diri untuk mengarahkan senter ke arah suara itu. Dan di sanalah mereka melihatnya. Sosok hitam besar dengan mata merah menyala berdiri di sudut ruangan, menatap mereka dengan intens. Sosok itu tidak bergerak, tetapi auranya begitu mengancam hingga tubuh mereka terasa lumpuh. Dalam hitungan detik, lampu senter mereka berkedip-kedip sebelum akhirnya padam, meninggalkan mereka dalam kegelapan total. Teriakan mereka menggema di dalam pabrik. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi selanjutnya. Tetapi esok paginya, Arif dan teman-temannya ditemukan di depan gerbang pabrik dalam keadaan pingsan. Tubuh mereka penuh dengan luka lebam. Kuku mereka patah seolah-olah mereka telah berusaha mati-matian untuk keluar dari sesuatu yang tidak terlihat. Saat mereka sadar,
Mereka hanya bisa menangis ketakutan. Sejak saat itu, tidak ada lagi yang berani mendekati pabrik tersebut. Bahkan para pemilik lahan di sekitarnya tidak mau membeli atau menjual tanah di dekatnya. Seolah-olah pabrik itu telah menjadi bagian dari dunia lain. Dan hingga kini, di tengah malam yang sunyi, jika seseorang cukup berani untuk berdiri di depan gerbang pabrik, mereka mungkin masih bisa mendengar suara mesin yang menyala sendiri atau bisikan lirih dari dalam kegelapan. Aku belum selesai. Pabrik itu akhirnya ditutup setelah semakin banyak pekerja mengalami kejadian mengerikan. Tidak ada lagi yang berani bekerja di sana, bahkan orang-orang yang sebelumnya mengabaikan peringatan. Mesin-mesin yang dulu selalu beroperasi kini terdiam, meninggalkan ruangan yang sunyi dan menyesakan. Tidak ada lagi suara langkah pekerja, tidak ada lagi aktivitas produksi, hanya ada bayang-bayang yang bersembunyi di sudut-sudut gelap pabrik, menunggu mengawasi. Namun, ada satu misteri yang belum terpecahkan, Pak Suryo. Setelah serangkaian kejadian aneh, ia menghilang begitu saja tanpa jejak. Tidak ada yang tahu kemana ia pergi. Keluarganya pun tidak pernah muncul untuk mencarinya. Beberapa orang mengatakan bahwa ia melarikan diri keluar kota karena takut perbuatannya terbongkar, sementara yang lain percaya bahwa ia telah menjadi korban dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh logika manusia. Warga sekitar mulai merasa bahwa pabrik itu bukan lagi sekadar bangunan kosong. Orang-orang yang lewat di dekatnya sering mendengar suara-suara aneh, seperti suara mesin yang berputar sendiri di tengah malam, meskipun listrik di pabrik telah lama diputus. Kadang-kadang, suara jeritan terdengar dari dalam, jeritan yang panjang dan memilukan, seolah berasal dari seseorang yang tengah disiksa. Mereka yang cukup berani untuk mendekat mengaku melihat bayangan hitam melintas di balik jendela, atau sosok perempuan berbaju putih berdiri di gerbang, menatap ke arah mereka dengan tatapan kosong. Suatu malam, seorang pemuda bernama Arif, yang tidak percaya dengan cerita-cerita horor itu, mencoba membuktikan bahwa semua hanyalah mitos. Ia menantang dirinya sendiri untuk masuk ke dalam pabrik bersama beberapa temannya. Dengan membawa kamera dan senter, mereka melangkah ke dalam kegelapan, yakin bahwa tidak ada yang perlu ditakutkan. Namun, tak butuh waktu lama sebelum mereka menyadari bahwa mereka telah melakukan kesalahan besar. Begitu memasuki pabrik, suhu udara langsung berubah drastis. Napas mereka membeku, meskipun seharusnya malam itu tidak begitu dingin. Arif menyorotkan senternya ke dinding-dinding pabrik yang kini penuh dengan coretan misterius, sesuatu yang tidak ada di sana sebelumnya. Tulisan-tulisan merah kehitaman memenuhi tembok, beberapa dalam bahasa yang tidak mereka mengerti, sementara yang lain menampilkan nama-nama pekerja yang telah menghilang. Saat mereka melangkah lebih jauh, terdengar suara langkah kaki di belakang mereka. Arif menoleh dengan cepat, tetapi tidak ada siapapun. Namun, detik berikutnya, suara itu kembali terdengar, kali ini lebih dekat. Seolah-olah seseorang sedang mengikuti mereka di dalam ruangan yang kosong. Teman-temannya mulai merasa panik, menyarankan agar mereka segera keluar. Tetapi sebelum mereka sempat berlari, suara tawa terdengar dari salah satu sudut ruangan. Sebuah tawa serak, penuh kebencian. Arif memberanikan diri untuk mengarahkan senter ke arah suara itu. Dan di sanalah mereka melihatnya. Sosok hitam besar dengan mata merah menyala berdiri di sudut ruangan, menatap mereka dengan intens. Sosok itu tidak bergerak, tetapi auranya begitu mengancam hingga tubuh mereka terasa lumpuh. Dalam hitungan detik, lampu senter mereka berkedip-kedip sebelum akhirnya padam, meninggalkan mereka dalam kegelapan total. Teriakan mereka menggema di dalam pabrik. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi selanjutnya. Tetapi esok paginya, Arif dan teman-temannya ditemukan di depan gerbang pabrik dalam keadaan pingsan. Tubuh mereka penuh dengan luka lebam. Kuku mereka patah seolah-olah mereka telah berusaha mati-matian untuk keluar dari sesuatu yang tidak terlihat. Saat mereka sadar, mereka hanya bisa menangis ketakutan. Sejak saat itu, tidak ada lagi yang berani mendekati pabrik tersebut. Bahkan para pemilik lahan di sekitarnya tidak mau membeli atau menjual tanah di dekatnya. Seolah-olah pabrik itu telah menjadi bagian dari dunia lain. Dan hingga kini, di tengah malam yang sunyi, jika seseorang cukup berani untuk berdiri di depan gerbang pabrik, mereka mungkin masih bisa mendengar suara mesin yang menyala sendiri atau bisikan lirih dari dalam kegelapan. Aku belum selesai. Namun,
Sebelum kalian menutup cerita ini, ada satu hal lagi yang perlu kalian ketahui. Kisah tentang pabrik tekstil ini tidak sekadar legenda urban yang beredar di kalangan warga sekitar. Beberapa tahun setelah pabrik itu ditutup, ada sekelompok pemburu hantu yang mencoba mencari tahu kebenaran di balik kisah-kisah mengerikan ini. Mereka ingin membuktikan apakah benar ada kekuatan tak terlihat yang masih menghuni tempat tersebut. Kelompok ini berjumlah 5 orang. Mereka datang dengan peralatan lengkap, kamera infrared, perekam suara, dan sensor medan elektromagnetik. Mereka percaya bahwa dengan teknologi yang mereka miliki, mereka bisa mengungkap apa yang sebenarnya terjadi di dalam pabrik yang telah lama ditinggalkan itu. Dengan penuh semangat, mereka memulai eksplorasi, merekam setiap langkah mereka sambil mengomentari kondisi bangunan yang semakin usang dan ditumbuhi lumut tebal. Namun, ketika mereka memasuki ruang produksi utama, suasana berubah drastis. Udara menjadi lebih berat, seperti ada sesuatu yang menekan dada mereka. Salah satu dari mereka, seorang pemuda bernama Rian, mulai merasa pusing dan mual. Kamera yang mereka gunakan juga mulai mengalami gangguan. Gambarnya bergetar seolah ada sesuatu yang mengacaukan sinyalnya. Saat mereka mencoba mencari tahu apa yang terjadi, mereka mulai mendengar suara-suara aneh. Awalnya, itu hanya terdengar seperti gemerisik kecil, seperti kain yang terseret di lantai. Namun, suara itu semakin keras dan semakin mendekat. Hingga akhirnya, terdengar suara langkah kaki yang berat, berjalan perlahan di sekitar mereka. Semua orang menahan napas, mencoba mencari sumber suara tersebut, tetapi tidak ada siapapun di sana. Ketika salah satu dari mereka mencoba berbicara untuk menenangkan diri, tiba-tiba suara tawa serak terdengar dari sudut ruangan yang gelap. Tawa itu bukan milik manusia. Ketegangan memuncak. Salah satu dari mereka, seorang gadis bernama Dita, berteriak histeris sambil menunjuk ke arah belakang temannya. Saat semua orang menoleh, mereka melihatnya. Sesosok bayangan hitam besar dengan mata merah menyala, berdiri tepat di belakang mereka. Sosok itu tidak bergerak, hanya menatap mereka dengan penuh kebencian. Seketika, semua lampu senter mereka mati, meninggalkan mereka dalam kegelapan total. Mereka berlari secepat yang mereka bisa, tetapi rasanya lorong pabrik menjadi lebih panjang dari sebelumnya. Dinding-dinding seakan berubah menjadi lebih sempit, seolah pabrik itu sendiri tidak ingin mereka pergi. Suara tawa itu terus menggema di telinga mereka, bercampur dengan suara mesin yang tiba-tiba menyala sendiri. Rian, yang berada paling belakang, tiba-tiba merasakan sesuatu menarik kakinya dengan kuat. Ia jatuh tersungkur, meronta-ronta, tetapi semakin ia berusaha bangun, semakin kuat cengkraman itu. Salah satu temannya berhasil menariknya, dan mereka semua akhirnya berhasil keluar dari pabrik dengan napas terengah-engah. Namun, saat mereka melihat ke belakang, gerbang pabrik yang tadi terbuka perlahan menutup dengan sendirinya, diiringi suara berbisik yang terdengar dari dalam. "Aku belum selesai." Keesokan harinya, kelompok itu membagikan rekaman yang mereka ambil. Namun, ada sesuatu yang aneh. Semua video yang mereka rekam hanya menampilkan gambar kosong. Tidak ada mereka, tidak ada suara-suara aneh, tidak ada kejadian yang mereka alami. Seolah-olah pabrik itu sendiri menghapus keberadaan mereka dari rekaman. Dan sejak kejadian itu, salah satu dari mereka, Dita, mulai mengalami gangguan aneh. Setiap malam, ia merasa seperti diawasi. Beberapa kali ia melihat bayangan hitam berdiri di sudut kamarnya, mengintainya dalam diam. Suara langkah kaki terdengar di rumahnya saat ia sendirian, dan mesin cuci di rumahnya sering menyala sendiri di tengah malam, meskipun ia tidak pernah menggunakannya. Hingga suatu hari, Dita menghilang tanpa jejak. Keluarganya mencarinya kemana-mana, tetapi tidak ada yang tahu kemana ia pergi. Satu-satunya petunjuk yang mereka temukan hanyalah secari kertas yang tertinggal di atas meja kamarnya, bertuliskan satu kalimat dengan tinta merah yang mulai memudar, "Aku belum selesai." Jadi, apakah ini hanya sekadar cerita, atau ada sesuatu yang lebih mengerikan di baliknya? Beranikah kalian mendekati pabrik tekstil itu sendiri? Jika kalian berani, tuliskan di komentar, dan ceritakan dari mana kalian menonton kisah ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share jika kalian ingin mendengar lebih banyak kisah-kisah misteri lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.
Jika kalian masih berani membacanya.